Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi dengan Ibu Hirmayanti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan memengaruhi, mengajak atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan orator secara sukarela. Tujuan pidato persuasif meyakinkan audien agar melakukan sesuatu. Contohnya, apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau lainnya? Ciri-ciri pidato persuasif ada 4. 1. Berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan orator tentang suatu topik. 2. Bersifat mendorong atau mengajak. 3. Tujuan memengaruhi, mengajak, atau membujuk audiens. 4. Cara menyampaikan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Cara memersuasi dalam pidato persuasif ada 3 macam. 1. Melalui etika. 2. Emosi. 3. Melalui logika. Ananda, sekarang kita lihat melalui etika. Melalui etika maksudnya adalah kita memengaruhi dengan cara menyentuh audien dengan nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Contoh kalimatnya, daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Memersuasi yang kedua adalah dengan cara emosi. Maksudnya kita memengaruhi audien dengan cara menyentuh perasaannya, dengan cara membakar semangatnya, atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Contoh kalimatnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Cara memersuasi yang ketiga adalah melalui logika. Maksudnya, kita memengaruhi audien dengan cara yang berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contoh kalimatnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Ananda, sekarang kita lihat struktur isi teks pidato persuasif. 1. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual atau yang baru di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pertanyaan posisi yang kuat. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pertanyaan posisi adalah pernyataan posisi adalah sebagai berikut. 1. Siapa yang akan diyakinkan? 2. Apa yang akan diyakinkan? Mengubah pandangan atau perilaku. 3. Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? 4. Apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Struktur isi yang kedua adalah tahap argumen. Argumen atau pendapat harus berdasarkan pendapat logis atau masuk akal yang meyakinkan audien mengapa posisi itu diambil. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembang pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan.
Struktur isi yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memperkuat posisi. 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. 2. Argumentasi sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekadar berdasarkan emosi dan intuisi. 3. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Demikianlah Ananda yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda semua. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.